Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Rabbi srahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini jumpa lagi bersama Bapak dalam channel Muhammad Asri, tentunya membahas materi USPAI tahun 2022. Dan ini merupakan pertemuan terakhir pada part 7 ini. Insya Allah kita akan tuntaskan pembahasan materi USPAI yang sesuai dengan kisi-kisi. Namun sebelum kita lanjut, bagi anak-anak Bapak yang masih berwarna merah tombol subscribe-nya, silahkan diklik terlebih dahulu. Kemudian like video ini dan bagikan kepada teman-teman kamu. Terima kasih. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Iringi doa yang Bapak bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar ini, Allah bukakan hati kita dan mudahkan kita dalam menerima ilmu pengetahuan dan materi pembelajaran PAI dalam video ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya hari ini insyaallah kita akan tuntaskan pembahasan tentang materi USPAI pada pertemuan ke-7 ini, yaitu pada nomor 36 sampai nomor 45. Kita lanjutkan pembahasannya. Kisi-kisi nomor 36 itu adalah KD 3.21 memahami kisah keteladanan Wali Songo. Dan materi yang akan diujikan itu adalah kisah keteladanan Wali Songo. Ini merupakan materi kelas 4 semester 2. Dan untuk level kognitif pada soalnya adalah level 2 yang berbentuk aplikasi atau penerapan. Nah, contoh indikatornya anak-anak Bapak yang dimuliakan Allah, disajikan narasi tentang penyebaran Islam di Indonesia. Peserta didik dapat menentukan nama daerah atau jejak peninggalan dakwah para tokoh Wali Songo dengan benar. Nah, berarti materi yang sesuai dengan kisi-kisi adalah ringkasan kisah Wali Songo atau kisah penyebaran dakwah Wali Songo. Kita mulai. Nomor 1 yaitu nama tokohnya Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Nama aslinya adalah Maulana Mal Ibrahim, lahir di Samarkand, Asia Tengah, wafat di tahun 1419 dan dimakamkan di Desa Gapura, Wetan, Gresik, Jawa Timur. Daerah penyebaran dakwahnya adalah Desa Sembalu, Kecamatan Manyar, daerah Gresik di Jawa Timur pada wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Jejak peninggalan tokoh atau jejak peninggalan Sunan Gresik adalah Sumur Pasucian, yang keduanya Masjid Pasucian, Masjid Jami' Gresik, dan yang ketiga Batu Arsenik Raksasa. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat, lahir di Campa, Aceh, tahun 1401, wafat tahun 1481 dan dimakamkan dekat Masjid Ampel, Surabaya. Penyebaran dakwahnya yaitu daerah Surabaya, Jawa Timur pada wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit juga. Kemudian peninggalannya adalah yang pertama Masjid Sunan Ampel, yang kedua Masjid Rahmat Kembang Kemuning, ketiga Masjid Jami'
Peneleh Surabaya, yang keempat Makam Sunan Ampel, yang kelima Pesantren Sunan Ampel, yang keenam Sumur, yang ketujuh Kampung Arab, yang kedelapan Nazir, yang kesembilan Falsafah Mohlimo. Nah, itu yang peninggalan Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga adalah Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel, dilahirkan pada tahun 1465, wafat pada tahun 1525 Masehi, dan saat ini dimakamkan. Makam aslinya berada di kota Tuban. Nah, daerah penyebaran dakwahnya adalah daerah Tuban dan Jawa Timur. Jejak peninggalan tokohnya atau jejak peninggalan dari Sunan Bonang itu adalah yang pertama Masjid Astana Bonang, Makam Sunan Bonang, pendopo, benda-benda antik, 5 perjuangan Sunan Bonang, 6 ilmu tasawuf, suluk gentur, suluk kenderasan, suluk wujil, suluk jebeng, suluk wasiat, suluk regol, suluk Sunan Bonang, suluk khalifah ya, gita suluk wali, gita suluk linggung, gita suluk latri, dan gamelan. Yang kedelapan kenduri. Nah, ini adalah peninggalan dari Sunan Bonang. Kita lanjutkan. Nah, ini yang keempat. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Kosim, ya, anak dari Sunan Bonang, anak Sunan Ampel, lahir pada tahun 1470 Masehi, wafat pada tahun 1522 dan dimakamkan di Perbukitan Derajat, Paciran, Lamongan. Daerah penyebaran dakwahnya Desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Jejak peninggalan Sunan Derajat adalah pesantren Sunan Derajat di Desa Derajat, kemudian gamelan, Singomengkok, kemudian gending pangkur, yang keempat batik derajat, yang kelima daun lontar bertulisan surat Yusuf. Yang kelima adalah Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Said Ja'far Saddiq Azmatkan, lahir di sekitar 1500-an Masehi. Ia merupakan panglima perang Kerajaan Demak, wafat pada tahun 1550. Kemudian daerah penyebaran dakwahnya daerah Kudus, Jawa Tengah, dan dalam Kerajaan Demak. Jejak peninggalannya Masjid Menara Kudus, keris yang dinamai Kiai Cintaka, kemudian 2 senjata berbentuk trisula. Yang keenam adalah Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku, nama lainnya Joko Samudro, lahir di Blambangan 1442 Masehi, wafat malam Jumat tanggal 24 Rabiul Awal 1913 Hijriah atau 1506 Masehi, 1428 Saka. Dimakamkan di Gresik, tempatnya di Desa Kediri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Nah, daerah penyebaran dakwahnya adalah Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kemudian anak-anak bapak semuanya, jejak peninggalan dari Sunan Giri yang pertama Al-Quran kuno, sajadah, surban, pelana kuda, rebana, sebuah keris legendaris bernama Kalamunyeng dan tombak. Yang kedua Masjid Giri Kedaton, yang ketiga Makam Sunan Giri, yang keempat Asmaranda dan Pocung, yang kelima tembang dolanan anak-anak, jamuran, delikan, jitungan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Said, anak dari Adipati Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, lahir pada tahun 1450, wafat 1586 Masehi, dimakamkan di Desa Kadilangu, dekat kota Demak. Nah, daerah penyebarannya Desa Kalijaga, Cirebon. Ia mengislamkan penduduk sekitar termasuk Indramayu dan Pamanukan. Oke, jejak peninggalannya keris Kiai Carubuk, batu bobot, api abadi Merapen, sumur Jalatunda, rompi otok Kusumo, kemudian karya seni, tembak suluk ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul. Yang kedelapan Sunan Muria. Nama aslinya adalah Raden Umar Said, putra Sunan Kalijaga.
Daerah penyebaran dakwahnya daerah Gunung Muria, sebelah utara Kota Kudus, Jawa Tengah. Kemudian jejak peninggalan Sunan Muria ini adalah Masjid Sunan Muria, Pelana Kuda, Tembang Jawa, makam, tanaman karomah, situ air Gentul Keramat, dan pohon keramat dan bulusan. Yang kesembilan, Sunan Gunung Jati. Nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ia dilahirkan tahun 1448, meninggal pada tanggal 26 Ragayung tahun 891 Hijriah atau pada tahun 1568 Masehi pada usia 120 tahun. Daerah penyebaran dakwahnya Cirebon dan Jawa Barat. Kemudian jejak peninggalan Sunan Gunung Jati ini adalah Masjid Agung Sang Cipta Rasa, makam Gunung Jati, naskah kuno, barang kuno dan pusaka, botol, kristal, piringan, kaligrafi guci. Dan yang kelima, gamelan. Nah, ini adalah sejarah singkat dari Wali Songo yang menyebarkan dakwah Islam di wilayah Nusantara ini atau Indonesia, anak-anak Bapak semuanya. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soalnya. Yang ke-36 ini, bacalah narasi berikut ini dengan teliti. Anak dari Adipati Tuban bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Agama Islam ia pelajari dari Sunan Bonang. Dari Sunan Bonanglah ia belajar menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai alat untuk menyebarkan agama Islam. Kesenian yang kerap ia gunakan untuk berdakwah adalah wayang kulit dan tembang suluk. Jejak peninggalan dakwahnya ialah keris Kiai Carubuk, api abadi Merapen, sumur Jalatunda, rompi otok kusumo. Nama Wali Songo yang dimaksud dalam narasi di atas adalah, nah ini pertanyaannya anak Bapak, siapa nama Wali Songonya? Apakah A. Sunan Muria, atau B. Sunan Kalijaga, atau C. Sunan Gunung Jati, atau D. Sunan Bonang? Nah, jawaban yang paling benar adalah Sunan Kalijaga. Karena Sunan Kalijaga itu merupakan anak dari Adipati Tuban yang bernama Wilatikta. Ya, Wilatikta. Oke, maaf anak-anak Bapak salah baca namanya. Kemudian kisi-kisi nomor 37 kita lanjutkan, yaitu KD 312, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Daud itu adalah materi yang akan diujikan. Nah, ini merupakan materi kelas 5 semester 1. Level soalnya level 2 yang berbentuk aplikasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh indikator soalnya adalah disajikan narasi tentang kisah Nabi Daud, peserta didik dapat menentukan implementasi perilaku Nabi Daud dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, materi yang sesuai tentunya tentang kisah keteladanan dari kisah Nabi Daud. Apa-apa keteladanan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, gemar bertasbih kepada Allah. Yang kedua, gemar berpuasa sunnah. Yang ketiga, gemar membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Yang keempat, tidak menyombongkan diri setelah meraih kemenangan. Yang kelima, tidak berputus asa walaupun kita orang yang miskin dan lemah, dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan contoh sikap keteladanan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan kisah Nabi Daud. Contoh soalnya, pada saat Raja Talut dan pasukannya hendak berperang melawan Raja Jalut yang terkenal kuat, kejam dan ditakuti oleh semua orang, ketika itu Nabi Daud alaihissalam hanya bersenjatakan batu kecil dan ketapelnya. Batu pertama mengenai dahi Raja Jalut, begitu seterusnya sampai batu ketiga membuat Raja Jalut jatuh tersungkur dan mati. Dari penggalan cerita Nabi Daud alaihissalam di atas, perilaku Nabi Daud alaihissalam yang dapat kita tiru adalah A. Wira sering berpuasa sunnah. B. Debi bekerja keras dalam melaksanakan ibadah. C. Budi berani membela teman-temannya yang sedang dianiaya. D. Ahmad belajar dengan rajin. Mana jawaban yang paling benar anak-anak Bapak? Ya, berarti yang benar jawabannya adalah C. Ya, Budi berani membela teman-temannya yang sedang dianiaya. Berarti berani, sifat yang harus kita teladani. Nah, itu nomor 37. Kita lanjutkan ke nomor 38. Yaitu materinya KD 3.12, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW.
Berarti materinya mengenai kisah keteladanan Nabi Muhammad yang merupakan materi kelas 6 semester 1. Nah, bentuk soalnya level 3 ya, yang bersifat penalaran. Kemudian contoh indikatornya disajikan pernyataan tentang kisah Nabi. Peserta didik dapat memilih pernyataan yang sesuai dengan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW dengan benar. Nah, materinya ini anak bapak semuanya, yaitu di sini masih tertulis zikir dan doa setelah sholat ya. Tapi yang sebenarnya ini adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW itu digelar sebagai Al-Amin, yang dapat dipercaya karena Nabi Muhammad SAW selama hidupnya sangat dipercaya orang lain, tidak pernah berbohong, adil dan jujur ya. Kemudian yang kedua, kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua dan masyarakat. Rasulullah itu sangat berkasih sayang kepada semua orang. Ya, maka dia menjadi rahmatan lil alamin. Yang ketiga, kepedulian Rasulullah terhadap lingkungan. Rasul itu sangat peduli terhadap lingkungan, sehingga Rasul menyampaikan berbagai macam hadis tentang kebersihan lingkungan, tentang kesehatan, dan tentang berhemat menggunakan air. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Berarti ini kita sudah sama ketahui anak-anak bapak semuanya, bahwasanya Rasul itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam, yang artinya Nabi Muhammad pembawa keselamatan, keamanan, kedamaian, dan kemakmuran di seluruh alam. Itu yang merupakan semua hal yang berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW. Kita lihat contoh soalnya. Perhatikanlah pernyataan berikut. 1. Berani menghadapi Raja Fir'aun. 2. Dengan sikap percaya diri ikut serta dalam perang Fijar sewaktu berusia 14 tahun. Yang ketiga, bertaubat setelah melakukan kesalahan. Dan yang keempat, rajin belajar sejak kecil. Pernyataan yang sesuai dengan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW terdapat pada nomor A1, B2, C3, D4. Jawaban yang benar adalah yaitu nomor 2. Yaitu dengan sikap percaya diri ikut serta dalam perang Fijar sewaktu berusia 14 tahun. Oke anak-anak bapak, kita lanjutkan. Nomor 39 yaitu KD 3.13 memahami kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Berarti ini akan membahas tentang kisah keteladanan para sahabat Nabi. Ini merupakan materi kelas 6 semester 1. Untuk level soalnya adalah level penalaran pada taraf kognitif level 3. Oke anak-anak bapak semuanya. Contoh indikator soalnya disajikan narasi tentang kisah keteladanan salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Peserta didik dapat menemukan keteladanannya sesuai dengan narasi tersebut. Nah, berarti ini materinya mengenai keteladanan sahabat Nabi. Apa keteladanannya? Nah, ini dia materinya anak bapak semuanya. Ya. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Dia pemimpin yang selalu bermusyawarah untuk menentukan keputusan. Kemudian pemimpin yang ramah dan tidak sombong. Pemimpin yang mendirikan Baitul Mal sebagai lembaga yang mengurus kas dan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Umar bin Khattab, pemimpin yang tegas, pemberani, jujur, adil, bijaksana, bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpin, yang hidup sederhana. Dia hidup sederhana dan suka bermusyawarah. Yang B-nya, pemimpin yang tidak mau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Yang C-nya, pemimpin yang menetapkan kalender Hijriah. Nah, yang ketiga merupakan sahabat Nabi juga, Khulafaur Rasyidin, yaitu Utsman bin Affan. Yang pertama, pemimpin yang kaya raya namun sangat dermawan. Yang B-nya, pemimpin yang melakukan kodifikasi atau pembukuan Al-Quran. Yang keempatnya yaitu Ali bin Abi Thalib, yaitu sahabat Nabi Muhammad SAW. Keteladanan yang pertama, pemimpin yang cerdas dan banyak ilmu pengetahuan. Yang B-nya itu pemimpin yang pemberani, pemimpin yang peduli terhadap pemberian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pemimpin yang jujur, cakap dan bertanggung jawab, pemimpin yang memajukan bidang ilmu bahasa dan bidang pembangunan terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu. Nah, ini merupakan keteladanan sahabat Nabi. Kita lihat contohnya anak-anak bapak. Contoh soalnya adalah
Nah, Ali bin Abu Thalib adalah sepupu Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak mulia. Beliau menggantikan kekhalifahan Utsman bin Affan dan tercatat sebagai khalifah keempat dalam kepemimpinan Islam sepeninggal Rasulullah. Selama menjadi sahabat Rasulullah SAW dan khalifah umat Islam, Ali adalah sosok yang begitu mulia. Akhlak dan perilakunya begitu baik hingga ia mendapat julukan karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakannya. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat berani. Atas keberaniannya ini, ia dijuluki sebagai singa Allah. Berdasarkan hasil di atas, keteladanan Ali bin Abi Thalib yang bisa kita contoh adalah A. Pemberani, B. Bertanggung jawab, C. Percaya diri, D. Rendah hati. Oke, anak-anak Bapak, apa yang paling cocok jawabannya ini? Nah, yang paling cocok jawabannya adalah yaitu rendah hati. Oke, anak Bapak semuanya. Berarti yang ke-39 jawabannya D ya. Nah, kisi-kisi nomor 40. Kita lihat 3.14, memahami kisah keteladanan Ashabul Kahfi sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Berarti ini kisah Ashabul Kahfi ini merupakan materi kelas 6 semester 2. Nah, level soalnya adalah level 3 atau penalaran. Nah, contoh indikator soalnya disajikan penggalan kisah Ashabul Kahfi, peserta didik dapat menemukan keistimewaan Ashabul Kahfi atau perilaku yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, materinya nomor 40 ini anak Bapak, yaitu keteladanan Ashabul Kahfi. Yang pertama, teguh dalam keyakinan yang benar, teguh dalam akidah dan keyakinan serta pendirian yang benar, keyakinan akan datang pertolongan dan perlindungan Allah atas kebenaran, selalu berdoa dan bermohon perlindungan hanya kepada Allah, selalu berjuang untuk menegakkan kebenaran, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, dan lain-lain sebagainya. Ini materinya. Kita lihat contoh soalnya anak-anak Bapak. Contoh soalnya, meskipun Raja Dikyanus mengancam siapapun yang tidak menganut ajaran penyembah berhala dengan ancaman akan dibunuh, ketujuh pemuda Ashabul Kahfi tersebut tetap jujur menyampaikan bahwa mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari penggalan kisah Ashabul Kahfi di atas, perilaku yang terpuji Ashabul Kahfi yang dapat kita teladani adalah A. Jujur, B. Tawakal, C. Teguh pendirian dalam akidah, D. Simpati. Nah, ini anak Bapak, ini berdasarkan pertanyaan ini. Kalau berdasarkan pertanyaan ini, maka yang paling benar adalah teguh pendirian dalam akidah. Oke, anak Bapak, ini untuk soal option ganda atau pilihan ganda sudah selesai, yaitu 1-40. Kita lanjut kepada soal yang berbentuk uraian atau esai. Nah, yaitu kisi-kisi nomor 41. KD 3.1, memahami makna Quran surah Al-Kafirun, Al-Maidah, dan Al-Hujurat dengan benar. Nah, materinya cuma tentang surah Al-Kafirun yang merupakan materi kelas 6 semester 1. Nah, ini juga berbentuk penalaran atau kognitif level 3. Nah, contoh indikator soalnya disajikan ilustrasi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut berdasarkan makna Quran surah Al-Kafirun. Oke, apa-apa materi yang sesuai nah Bapak, ini adalah materi pemecahan masalah berdasarkan Quran surah Al-Kafirun. Yang pertama, tidak terpengaruh dengan keyakinan agama lain walaupun bersahabat dengan orang yang berbeda agama. Keduanya, bergaul dan bekerja sama dengan orang yang berbeda agama hanyalah di bidang sosial dan tidak boleh bekerja sama dalam bidang ibadah dan akidah atau keyakinan. Ketiga, memperkuat sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama pada bidang kemajuan dan sosial. Keempatnya, memperkokoh dan istiqomah dalam keyakinan agama kita. Yang kelima, tidak mengikuti ritual, tradisi ibadah dan keyakinan agama lain. Yang keenamnya, lain-lain sebagainya. Nah, ini karena sudah dia isian, maka kita lihat contoh soalnya seperti ini, anak-anak Bapak semuanya. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Yosef dan Hasan adalah teman yang berbeda agama. Mereka sering berdiskusi tentang pelajaran di sekolah, bahkan berolahraga bersama. Pada saat mereka akan menyusun jadwal pertandingan olahraga, Yosef meminta agar pertandingan tidak dilakukan pada hari Minggu pagi karena ia akan beribadah pada hari itu. Berdasarkan ilustrasi di atas, bagaimanakah sikap yang harus Hasan lakukan sesuai dengan pemahaman Quran surah Al-Kafirun?
Nah, ini anak-anak Bapak silahkan dijelaskan. Tadi sudah Bapak sebutkan apa yang terbaiknya. Apakah membolehkannya atau tetap membuat jadwal olahraga pada hari Minggu pagi. Nah, anak-anak Bapak semuanya silahkan sesuaikan dengan materi yang tadi. Kalau sesuai materi yang kamu tulis insya Allah benar. Jawaban yang benar pada uraian 41 ini ialah bahwasanya Hasan membuat jadwal pertandingan olahraga itu pada hari yang lain, tidak pada hari Minggu pagi. Oke, anak-anak Bapak semuanya. Karena di dalam Quran surah Al-Kafirun itu mengajarkan kepada kita bertoleransi. Oke anak-anak Bapak, kita lanjutkan nomor 42 kisi-kisinya, yaitu memahami makna diturunkannya kitab-kitab suci melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Iman kepada kitab-kitab Allah, itu materinya merupakan materi kelas 5 semester 1, pengetahuan dan pemahaman. Nah, contoh indikatornya disajikan tentang narasi iman kepada kitab-kitab Allah beserta didik dapat menjelaskan nama-nama kitab suci dan rasul yang menerimanya. Berarti yang harus kamu pahami adalah nama kitab suci dan rasul yang menerimanya. Maka materi kita yaitu nama-nama kitab suci dan rasul yang menerimanya. Nah, kita pahami dulu. Kitab Allah berarti kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia. Itu adalah pengertian dari kitab. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi atau rasul-rasulnya adalah yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Musa, kedua Zabur diturunkan kepada Daud, yang ketiga Injil diturunkan kepada Isa, yang keempat kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini nama-nama kitabnya anak-anak Bapak harus kamu hafal ya, nama kitab dan rasul yang menerimanya. Contoh soalnya seperti ini soal uraian ya, kamu harus uraikan. Nah, tipsnya agar cepat menjawabnya, lihat saja pertanyaan pada akhir ini. Dari narasi di atas, tuliskan 4 buah nama kitab suci serta nabi yang menerimanya. Nah, berarti boleh kamu tulis Al-Quran, Nabi Muhammad, Zabur, Nabi siapa, Taurat siapa pula, Injil siapa pula. Kamu tulis semuanya dan itulah jawabannya. Oke? Nomor 43, kisi-kisi nomor 43 ini mengenai KD 36 memahami sikap santun dan menghargai teman baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Nah, materi yang akan keluar cuma sikap santun yang merupakan materi kelas 4 semester 1. Nah, ini juga penalaran, berarti kamu harus paham soalnya. Indikator soalnya adalah disajikan gambar peserta didik dapat merumuskan bukti perilaku santun atau menghargai teman dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, materinya anak-anak Bapak yaitu sikap santun menghargai pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat pengertiannya dulu. Sifat santun artinya halus budi. Nah, ya. Kemudian contoh santun di sekolah mengucapkan salam, bermuka manis saat bertemu, yang keduanya berbicara dengan lemah lembut, bersikap ramah pada teman dan orang lain. Ya, kemudian peduli dengan keadaan teman dan suka menolong. Oke, itu contoh santun ya anak-anak Bapak. Yang ini silahkan kamu screenshot saja dan dibaca-baca kembali. Kita lanjutkan. Ini contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya anak-anak Bapak. Berdasarkan gambar di atas tulislah 2 contoh bukti perilaku santun. Nah, berarti ini kamu buat saja ini apa-apa perilaku santunnya yang ada di foto ini. Contohnya membungkukkan badan ketika lewat di hadapan orang tua, mengucapkan salam dan sebagainya. Itu merupakan jawaban nomor 43. Kemudian nomor 44 ada kisi-kisinya nomor 44 yaitu KD-nya 311 memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang ditanyakan hanya sholat tarawih, tadarusnya tidak, yaitu materi kelas 5 semester 2, aplikasi atau penerapan. Kita lihat contoh indikator soalnya. Disajikan deskripsi tentang sholat tarawih, peserta didik dapat menjelaskan tata cara pelaksanaan sholat tarawih dengan benar. Nah, oke anak-anak Bapak semuanya. Materi yang sesuai adalah tata cara sholat tarawih. Sholat tarawih itu biasanya hanya dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Pada bulan-bulan yang lainnya tidak ada sholat tarawih ya. Nah, anak-anak Bapak
untuk rakaat salat tarawih itu boleh 8, boleh 20, terserah kita saja, boleh di rumah, boleh di masjid, namun yang lebih baiknya adalah di masjid. Nah, ini silahkan kamu screenshot, kemudian kamu baca-baca kembali. Kita lanjut. Contoh soalnya yang nomor 44 ini. Bagi mereka yang mendirikan sholat tarawih maka ganjarannya cukup besar disediakan Allah Subhanahu wa taala. Karena soalnya ini panjang, kita langsung baca saja ke akhirnya. Dari deskripsi di atas tulislah 2 buah tata cara pelaksanaan sholat tarawih. Nah, silahkan ditulis tata cara pelaksanaan sholat tarawih ini. Contohnya rakaatnya 8, ada yang 23, ada yang mengerjakan di masjid, ada yang mengerjakan di rumah dengan alasannya masing-masing. Oke anak-anak Bapak, kita lanjutkan nomor terakhir, kisi-kisi nomor 45, yaitu KD 3.17 memahami kisah keteladanan Luqman sebagai terdapat di dalam Al-Quran. Nah, berarti nomor 45 ini adalah kisah tentang Luqmanul Hakim, materi kelas 4 semester 1, penalaran juga ya anak-anak Bapak semuanya. Nah, contoh indikatornya disajikan narasi tentang kisah keteladanan Luqman. Peserta didik dapat menemukan keteladanannya sesuai dengan narasi tersebut. Nah, indikator keteladanan Ashabul Kahfi, anak-anak Bapak, ya. Ini bukan Ashabul Kahfi ya, ini keteladanan Luqmanul Hakim. Nah, apa-apa keteladanannya? Pertama, keteladanan Luqman di antara perilaku yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Luqman adalah satunya hanya menyembah Allah Ta'ala, berbuat baik dan tunduk kepada kedua orang tua, melaksanakan sholat wajib 5 waktu, tidak bersifat angkuh sombong kepada orang tua. Ketujuh, selalu bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, melakukan kebaikan dan mencegah keburukan, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan keteladanan dari Luqmanul Hakim. Oke. Contoh soalnya seperti ini anak-anak Bapak. Ini soalnya juga panjang ya. Ini soalnya panjang, baca saja yang di bawah ini. Dari narasi di atas, salah satu bentuk keteladanan Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah, nah tadi di materi sudah Bapak sebutkan satu persatu, silahkan kamu baca. Ya, insya Allah jika jawabannya benar, maka jawabannya juga benar. Nah, di sini tentang keteladanan Luqmanul Hakim, taat beribadah kah itu, suka menolong teman dan lain sebagainya. Oke, anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usai sudah pembahasan kita pada saat ini, pada pertemuan kali ini tentang membahas USPAI tahun 2022 ini pada nomor 36 sampai 45. Anak-anak Bapak semuanya, Bapak Ibu guru yang kami hormati, sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya yang berhubungan dengan KPAI-an. Makanya silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, kemudian like dan bagikan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.